Lalu pertanyaan saya simpel, di manalah letak kesalahan dari bandarmologi ini? Kok seolah-olah nggak bisa salah gitu loh. Seolah-olah ini selalu dijustifikasi, kalau A maka B, kalau B maka C. Seperti terus, seperti kayak di film-film India, jagoannya nggak bisa mati, plot armor. Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi sebelum saya mulai videonya, saya ingin minta maaf terlebih dahulu sama teman-teman semua kalau misalnya suara saya agak kurang jelas ya, karena saya agak sakit tenggorokan nih. Nah, ini juga yang menyebabkan saya minggu ini cuma upload satu video. Tapi meskipun saya upload cuma satu video, video kali ini akan sangat mind blowing teman-teman. Kenapa? Karena saya akan membahas bandarmologi. Sebuah analisa yang sering dipakai selain teknikal dan fundamental. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dibahas. Kenapa? Karena menurut saya, bandarmologi ini kalau dijadikan pelengkap, dijadikan second opinion, ini akan sangat bagus. Tapi, kalau dijadikan tools utama dalam mengambil keputusan atau decision making, ini bisa berbahaya. Bahkan bisa menyesatkan. Kenapa? Nah, kita akan preteli dari awal nih ya. Kita akan kulik dari awal, dari originnya terlebih dahulu. Bandarmologi ini kan sebenarnya behavioral economic ya, atau lebih tepatnya adalah follow big player atau follow the giant. Kenapa follow the giant ini bisa muncul? Nah, kita mungkin sesama investor retail itu mungkin sudah tahu ya, kalau di luar sana itu ada investor baik bentuk individu ataupun institusional yang punya duit lebih, sehingga mereka punya kapasitas untuk mengatur harga di market. Dan kita juga berasumsi orang-orang ini atau mereka ini punya yang namanya asymmetrical information. Apa itu? Asymmetrical information itu adalah informasi yang hanya dimiliki mereka. Kita nggak punya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah kalau misalnya di kuartal kedua ini, ya kita pengen tahu lah performa perusahaan yang kita pegang ya, portofolio kita. Kita mungkin baru tahu laporan kuartalan kita itu 2 bulan lagi. Nah, orang-orang ini, mereka ini mungkin nggak seperti itu. Mereka mungkin sekarang sudah tahu performa perusahaan. Kenapa? Karena mereka mungkin punya channel di dalam manajemen, atau bahkan punya informan-informan yang bisa dipercaya. Seperti itu. Nah, tujuan dari bandarmologi ini sendiri sebenarnya adalah untuk menunggangi kepentingan orang-orang ini tadi. Orang-orang yang punya kemampuan untuk mengatur harga, orang-orang yang punya asymmetrical information. Kalau misalnya di dalam dunia ikan-ikanan, kita ini seperti ikan remora ya. Ikan ini ngikuti ikan hiu kemanapun dia pergi. Dan makannya itu berasal dari sisa-sisa makanan ikan hiu tadi. Nah, kita berusaha untuk seperti itu. Kita ingin mencoba untuk mengikuti pergerakan orang-orang yang bisa mengatur market tadi. Seperti itu. Saya sendiri sampai saat ini tuh pasti pakai bandarmologi. Untuk apa? Untuk mencari tahu investing appetite dari para big player itu seperti apa. Dari para asing itu seperti apa. Investing appetite-nya, selera investasinya itu seperti apa, atau trennya seperti apa. Dan trading appetite juga mungkin bisa dicari dari sini. Tapi cuma sampai situ. Masalahnya orang-orang sekarang, investor zaman sekarang itu sering pakai bandarmologi untuk decision making. Dan ini nggak mungkin teman-teman. Saya punya 3 alasan kenapa kok ini nggak mungkin. Yang pertama, bandarmologi itu nggak pernah bisa tahu alasan para bandar membeli suatu saham itu apa. Nah, kalau misalnya dalam ikan-ikanan tadi ya, kasus ikan-ikanan tadi, ikan remora ini ngikuti ikan hiu sampai ke dasar lautan. Padahal ikan remora nggak bisa hidup di dasar lautan, sehingga akhirnya ikan remora tadi mati. Ya, saya akan ambil contoh yang lebih konkret ya. Teman-teman pasti semua sudah tahu ya tentang Lo Keng Hong ya. Beliau ini adalah big player juga, meskipun individual tapi big player. Terbukti di PTRO dia ini bisa jadi major shareholder. Nah, kalau teman-teman ngikuti Lo Keng Hong dari awal, dari tahun 2018, pasti teman-teman sudah tahu ya kalau dia sudah lama ngumpuli saham MBSS dan PTRO dari grup Indi, ya. Nah, apa yang terjadi sama orang-orang yang ngikuti Lo Keng Hong beli pada saat itu? Ya mungkin sekarang nyangkut atau sudah cut loss. Kenapa? Karena Lo Keng Hong mungkin beli itu untuk 10 tahun ke depan. Nah, kita yang ngikuti untuk jangka short term aja tuh nggak bisa ngikuti teman-teman ya. Dan kita nggak pernah bisa tahu alasan Lo Keng Hong. Seperti itu. Alasan yang kedua ya, bandar yang kita maksud di sini itu bukan orang baru, bukan onak kemarin sore ya. Mereka pasti sudah punya sistem yang bagus dan sudah bergerak secara mungkin komunal ya, ada grup-grupnya ya. Sehingga kita nggak bisa tahu dengan pasti ya nge-trace harga distribusinya di mana, harga akumulasinya di mana, itu mungkin kita nggak bisa. Contoh ya,
ada sekuritas A itu akumulasi di 200-an. Nah, kita kan targetnya pengen masuk di 200-an juga kan, ngikuti bandar tadi ya. Padahal sekuritas A tadi ada rekannya juga sekuritas B yang udah ngumpuli di bawah. Bisa jadi seperti itu. Jadi switching itu bisa juga terjadi. Ya, teman-teman bisa lihat artikel dari Creative Trader juga yang bilang tentang INKP ya. Pada saat itu INKP itu dikumpuli asing terus sampai 20.000, tapi ternyata harganya malah turun sampai sekarang. Nah, setelah dijustifikasi oleh tim Creative Trader itu ternyata karena bandar INKP itu switching ke bandar lokal. Jadi ini menurut saya juga alasan kedua kenapa bandarmologi nggak bisa dijadikan decision making. Yang ketiga teman-teman ya, ini mungkin yang paling penting. Teman-teman kalau ngikuti bandarmologi itu kan sebenarnya analisanya simple ya. Kalau harga naik, bandar akumulasi itu wajar. Kalau harga naik, ternyata bandar distribusi itu artinya markup. Kalau ternyata harganya turun, bandar beli itu ternyata artinya adalah markdown. Kalau harganya turun, bandar jualan wajar. Kan seperti itu ya. Lalu pertanyaan saya simple. Di manalah letak kesalahan dari bandarmologi ini? Kok seolah-olah nggak bisa salah gitu loh. Seolah-olah ini selalu dijustifikasi kalau A maka B, kalau B maka C. Seperti terus, seperti kayak di film-film India, jagoannya nggak bisa mati, plot armor. Nah, kalau suatu keilmuan nggak bisa dibuktikan kesalahannya, letak salahnya di mana, letak benarnya juga nggak bisa dibuktikan. Seperti itu. Saya akan ambil contoh ya, kalau misalnya teman-teman pakai teknikal ya. Nah, teman-teman pasti sudah memprediksi harga saham A itu bakal naik. Ternyata malah turun. Ini kan berarti prediksi teman-teman salah. Nah, dari kesalahan ini kita justru bisa buat plan antisipasinya. Apa itu? Cut loss. Nah, kalau di fundamental juga seperti itu. Saya investasi nih. Saya juga bisa buat kesalahan mengukur harga wajar sebuah perusahaan. Nah, mungkin kalau pendekatannya, kalau misalnya di investasi itu adalah average down. Nah, kalau di bandarmologi ini apa? Nah, itu teman-teman ya. Bandarmologi ini masih sulit dibedakan, masih ambigu benar atau salahnya. Jadi nggak bisa dipakai untuk tools utama. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, kita sebagai investor retail itu bisanya ngapain sih? Gimana sih cara menyikapi bandar ini? Saya punya 2 tips yang sangat jitu. Yang pertama nih, kalau anggaplah teman-teman ini ada di rumah ya, ternyata pintu rumah ini kebuka sendiri, tiba-tiba jebrak gitu. Nah, kita punya pilihan untuk mempercayai apa penyebabnya pintu tadi kebuka sendiri. 1, bisa karena angin. 2, bisa karena kucing. 3, atau bisa karena setan. Nah, saya orang yang punya berpendidikan, saya lebih memilih itu karena kucing. Saya bisa aja memilih percaya itu karena setan ya, karena dalam hati kecil saya juga percaya setan itu ada. Seperti itu. Tapi saya karena berpendidikan, saya lebih milih karena kucing. Sama seperti di saham teman ya. Saya percaya bandar itu ada. Buktinya apa? IPO, itu saham-saham yang IPO itu bisa naik 4 kali lipat dalam beberapa hari ya. Bisa kencang banget lah. Itu bukti bandar itu ada. Dan kalau teman-teman lihat running trade itu terus lihat ada pembeli yang misalnya volumenya satu langsung banyak, itu juga bukti bandar itu ada. Jadi sebenarnya saya juga percaya bandar itu ada, tapi saya lebih memilih untuk percaya atau memilih analisa dengan fundamental dalam menentukan keputusan. Kenapa? Karena fundamental lebih menyajikan justifikasi yang bisa saya percaya. Supportnya lebih bagus secara keilmuan gitu loh. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, teman-teman pakailah fundamental. Kenapa? Fundamental itu bisa mengalahkan bandar. Kita anggap contoh ya, misalnya ini ada seorang bandar yang punya duit banyak banget nih dan mau goreng saham BBCA. Nah, kita semua tahu ya kalau BBCA itu fundamentalnya bagus banget. Anggaplah bandar ini nurunin harga sampai ke 10.000, BBCA di bawah 10.000. Apa yang terjadi? Orang-orang yang ngerti fundamental itu pasti akan borong sahamnya. Malah dibeli semua, sehingga menyebabkan bandar tadi malah kehilangan barang. Yang tadinya tujuannya malah mau koleksi di harga bawah, dengan nakut-nakuti tadi malah kehilangan barang. Sehingga dia nggak bisa jualan di harga atas, seperti itu. Itu adalah fungsi dari fundamental. Fundamental tuh bisa ngalahin bandar. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kesimpulan video ini sebenarnya gini teman-teman ya. Saya tahu lah ya kalau misalnya kita ini percaya dengan teori-teori konspirasi ya, suka lah dengan teori-teori konspirasi. Nah, bandarmologi ini juga bisa menjawab rasa penasaran kita terhadap ya kenapa harga itu naik, harga itu turun, sehingga kita bisa menjadi merasa lebih tahu gitu loh ya, gara-gara kita menyelidiki bandarmologinya. Nah, padahal sebenarnya nggak seperti itu teman-teman ya, nggak semudah itu ya, nggak semudah itu kita menentukan sekuritas A itu salah pencet, sekuritas B salah pencet, nggak seperti itu teman-teman ya. Bandarmologi itu bagus kalau untuk second opinion, tapi kalau untuk pengambilan keputusan ambillah data, pakailah analisa yang bisa
dengan keilmuan yang jelas, ya benar atau salahnya itu jelas seperti itu. Nah, kalau teman-teman suka video-video kayak gini ya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe ya, dan jangan lupa follow IG saya. Oke, itu saja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.